Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi dengan saya Dewi Nurtani dalam pelajaran ekonomi. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu yuk. Let's open our program by reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran hari ini berjalan dengan lancar ya. Simak video ini sampai akhir ya guys. Guys, hari ini kita akan menghitung ya. Jangan sedih dulu, materinya gampang kok. Hari ini kita akan menghitung SHU koperasi. Saya yakin kalian pasti bisa. Adapun kompetensi dasar pada pertemuan kali ini adalah mendeskripsikan perkoperasian dalam perekonomian Indonesia dan mengimplementasikan pengelolaan koperasi di sekolah. Oke, lanjut. Nah, saya awali dulu dengan pengertian SHU ya. SHU atau sisa hasil usaha adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun buku dikurangi dengan beban, penyusutan, dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Jadi kalau di perusahaan lain kalian mengenal laba itu kan diperoleh dari pendapatan dikurangi beban. Nah, sama dengan SHU. SHU itu pendapatan dikurangi beban. Hanya kalau di koperasi ini nama labanya adalah SHU atau sisa hasil usaha. SHU setelah dikurangi dana cadangan dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi serta digunakan untuk keperluan pendidikan koperasi dan keperluan koperasi yang sesuai dengan keputusan rapat anggota. Jadi bedanya dengan laba, kalau laba itu menjadi hak penuh oleh pemilik perusahaan, kalau SHU di koperasi dibagi-bagikan kepada para anggotanya. Besarnya pemupukan modal dana cadangan ditetapkan dalam rapat anggota. Ada beberapa catatan yang harus kalian pahami dalam pembagian sisa hasil usaha. Yang pertama yaitu pembagian SHU anggota adalah jasa dari modal dan transaksi usaha yang dilakukan anggotanya sendiri. Jadi, jika koperasi itu memperoleh SHU atau laba yang diperoleh bukan berasal dari anggota, maka SHU yang tersebut tidak ikut dibagi ya. Yang kedua, SHU itu dihitung berdasarkan jasa masing-masing anggota. Jasa anggota itu biasanya dari jasa simpanan, jasa belanja, dan jasa pinjaman, ataupun jasa lainnya yang sesuai dengan usaha koperasi tersebut. Nah, yang ketiga, SHU itu dibagi setahun sekali dan dibayarkan secara tunai. Nah, tabel ini adalah contoh saja dari persentase pembagian SHU. Misalnya, suatu koperasi memperoleh SHU sebesar 30 juta. Nah, 30 juta itu ternyata yang 20 juta adalah SHU yang berasal dari anggota, sedangkan yang 10 juta berasal dari bukan anggota. Nah, ini adalah contoh tabel pembagiannya. Uang 20 juta ini dibagi yang 30% untuk cadangan koperasi, yang 20% untuk jasa modal, yang 20% untuk jasa anggota, yang 10% untuk dana anggota, 5% dana pegawai, 5% dana pendidikan koperasi, 5% dana sosial, dan 5% dana pembangunan daerah kerja. Jadi total ini ada 100%. Jadi 20 juta ini dibagi-bagi seperti ini. Nah, anggota nanti akan memperoleh dari poin 2 dan 3 ini, jasa modal dan jasa anggota. Sedangkan SHU yang diperoleh bukan dari anggota, jadi misalnya menjual kepada orang umum dan memperoleh laba, maka jasa modal dan jasa anggota ini tidak perlu dibagikan. Jadi 10 juta ini hanya dibagi untuk cadangan koperasi, dana anggota, dana pegawai, dana pendidikan, dana sosial, dan dana pembangunan daerah kerja. Ini kalau di total 60, 10, 5, 5, 10, 10 ini totalnya adalah 100%. Berarti 100% dari 10 juta. Tabel ini hanya contoh saja ya, tidak harus pembagiannya seperti ini. Persentase ini besarannya tergantung dengan rapat anggota yang ada di koperasi tersebut. Selanjutnya akan saya jelaskan beberapa rumus untuk menghitung SHU yang diterima oleh anggota.
Yang pertama yaitu dari jasa simpanan. Maka cara mencari besarnya jasa simpanan yaitu simpanan tuan X atau simpanan anggota dibagi total modal koperasi kali SHU jasa modal. Yang dimaksud modal di sini adalah simpanan pokok dan simpanan wajib ya, begitu pula simpanan anggota ini. Yang dimaksudkan adalah simpanan pokok dan simpanan wajib. Kemudian jasa pengurus, ini apabila anggota tersebut merangkap juga menjadi pengurus, maka dia berhak untuk memperoleh SHU juga. Cara mencarinya yaitu persentase jabatan kali SHU dana pengurus. Biasanya sudah disebutkan ini, misalnya ketua 10% atau bendahara 5%, ini udah ditentukan di soalnya. Kemudian jasa pembelian, apabila koperasi ini bergerak di bidang jual beli. Maka mencari SHU jasa pembelian, caranya adalah pembelian anggota tersebut dikalikan total penjualan yang berasal dari anggota, kali SHU jasa anggota untuk penjualan. Kemudian jasa pinjaman, apabila koperasi ini bergerak di bidang simpan pinjam, untuk menghitung jasa pinjamannya yaitu pinjaman tuan X atau pinjaman anggota tersebut dibagi total piutang anggota. Ini sebenarnya sih kalau nggak anggota nggak bakalan dipinjemin ya. Ini tapi saya agar lebih jelas aja total piutang anggota. Jadi total piutang koperasi maksudnya kali SHU jasa anggota untuk piutang. Nah, agar lebih jelasnya kita langsung ke latihan soalnya. Contoh soal yang pertama. Koperasi Sejahtera memiliki kekayaan sebesar Rp112.500.000 dengan komponen sebagai berikut. Koperasi Sejahtera itu memiliki simpanan pokok 90 juta, simpanan wajib 22.500.000 dan total penjualan kepada anggota sebesar 22.500.000. Nah, ternyata pada akhir tahun Koperasi Sejahtera memperoleh SHU sebesar 14.625.000 dan berdasarkan anggaran dasar koperasi telah disepakati pembagian SHU dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, ternyata sudah disepakati bahwa SHU yang diperoleh 30% untuk cadangan koperasi, 15% untuk jasa modal, 15% untuk jasa anggota, 10% dana anggota, 5% dana pegawai, 5% untuk dana pendidikan koperasi, 10% untuk dana sosial, 10% untuk dana pembangunan daerah kerja. Dari data tersebut diminta 1. Susunlah penghitungan distribusi SHU. 2. Hitunglah SHU yang diterima Pak Harno. Pak Harno ini anggota koperasi ya. Jika ia mempunyai pertama, simpanan pada koperasi sebesar 562.500. Karena tidak ada keterangan di sini ini simpanan apa, anggap saja ini simpanan pokok dan simpanan wajibnya. Yang kedua yaitu jika Pak Harno melakukan pembelian pada koperasi sebesar Rp337.500. Nah, cara menjawabnya kita mulai dari soal yang pertama dulu, yaitu menghitung daftar distribusi SHU. Kita cek dulu tadi SHU-nya yang diperoleh 14.625.000. Nah, ini prosentase distribusi SHU. Maka saya tulis kembali ini kegiatannya dan prosentasenya saya tulis lagi di sini. Kemudian prosentasenya ini dikalikan dengan SHU ini, dikalikan dengan 14.625. Nah, seperti ini, dana cadangan 30% kali 14.625, ketemu sekian. Jasa modal simpanan saya kalikan dengan SHU, ketemunya sekian. Kemudian jasa usaha anggota dikalikan SHU ketemunya 2.193.750, sama ya karena kan sama 15%. Kemudian dana pengurus 10% kali SHU ketemunya 1.462.500, dana pegawai kali 5% kali SHU ketemu 731.250. Ini juga sama karena persentasenya sama. Nah, ini 10% berarti hasilnya sama dengan ini ya. Nah, seperti ini. Jadi, untuk menghitung distribusi SHU tinggal dikalikan saja tadi persentasenya dengan SHU. Kalau kalian jumlahkan dari atas sampai bawah, karena ini dijumlah hasilnya 100%, maka dari atas sampai bawah, ini kalau saya jumlahkan hasilnya sama dengan SHU. Nah, sama.
Jadi nomor 1, pertanyaan yang pertama, menghitung daftar distribusi SHU, sudah terjawab. Pertanyaan selanjutnya yaitu diminta menghitung SHU yang diterima Pak Harno. Kita cek dulu nih Pak Harno punya apa aja. Pak Harno itu mempunyai simpanan pada koperasi sebesar 562.500. Nah, karena mempunyai simpanan maka Pak Harno berhak memperoleh jasa simpanan. Setelah itu Pak Harno melakukan pembelian pada koperasi sebesar 337.500. Nah, karena melakukan pembelian, maka Pak Harno berhak memperoleh jasa pembelian. Berarti ada 2 jasa yang akan kita lakukan sesuai dengan apa yang dimiliki Pak Harno. Kita mulai dari jasa simpanan dulu ya. Ini jasa pembelian saya hapus dulu. Untuk menghitung jasa simpanan, kita harus tahu simpanan Pak Harno. Simpanan Tuan Harno, yaitu sebesar 562.500, sudah ketemu. Total modal koperasi, kita harus tahu total modal koperasi. Nah, saya turunkan lagi tadi soalnya, kita cari modal koperasi. Modal koperasi itu simpanan pokok dan simpanan wajib. 90 juta ditambah 22.500.000. Nah, ini udah ketemu. Total modal koperasi kali SHU jasa modal. Nah, ini adalah hasil jawaban yang A tadi. Nah, ini SHU jasa modal. Nah, ini jasa modal simpanan. 2.193.750. Kita tulis di sini, jasa simpanan sama dengan simpanan Tuan X ini ya. Nah, 562.500 dibagi 112, 112.500.000 dapat dari sini penambahan simpanan pokok dan simpanan wajib kali jasa modal. Jasa modal dapat dari sini 2.193.750, maka akan ketemu jasa simpanan yang diterima Pak Harno sebesar 10.969. Nah, selanjutnya Pak Harno melakukan pembelian. Berarti sekarang kita menghitung jasa pembelian. Nah, saya taruh di atas ya rumusnya ya. Pembelian Tuan X, pembelian Tuan Harno berarti sebesar 337.500 dibagi total penjualan untuk anggota. Kita cari total penjualan. Nah, ini total penjualan kepada anggota 22.500. Berarti ini nanti angkanya diganti 22.500 kali SHU jasa anggota untuk penjualan. Nah, ini ya jasa anggota. Karena tidak ada spesifikasi penjualan atau piutang berarti pakai ini aja. 2.193.750. Nah, ini nanti diganti dengan 2.193.750. Saya tulis di sini ya jasa pembelian. Nah, seperti ini. 337.500 dibagi 22.500.000 kali 2.193.750. Hasilnya adalah 32.906. Nah, selanjutnya untuk mencari total SHU yang diterima Pak Harno itu tinggal dijumlahkan aja. Menjumlahkan dari 10.969 ditambah dengan 32.906. Kita jumlahkan berarti SHU yang diterima Pak Harno adalah 43.875. Seperti ini cara menghitung SHU. Biar lebih jelasnya saya tambahi satu soal lagi ya. Nah, ini soal yang kedua. Koperasi Jaya Abadi adalah koperasi serba usaha yang menjual kebutuhan pokok dan menyediakan jasa simpan pinjam. Nah, ada 2 kegiatan di koperasi ini. Pada tahun 2020, koperasi ini memperoleh SHU sebesar 10 juta dari anggota dan 5 juta dari bukan anggota. Dengan alokasi pembagian SHU sebagai berikut. Nah, sudah ada tabelnya tentang pembagian SHU sesuai dengan rapat anggota pada Koperasi Jaya Abadi. Jika selama tahun 2020 terdapat catatan sebagai berikut. Total penjualan kepada anggota 20 juta, total penjualan kepada bukan anggota sebesar 2 juta, total piutang 15 juta, dan total simpanan pokok dan simpanan wajib koperasi sebesar 30 juta. Maka carilah SHU yang diterima Bu Dewi. Bu Dewi ini adalah anggota dari Koperasi Jaya Abadi. Jika Bu Dewi melakukan pembelian di koperasi tersebut sebesar 200.000 dan meminjam uang pada koperasi tersebut sebesar 2 juta,
Sedangkan Bu Dewi memiliki simpanan pokok sebesar 200.000, simpanan wajib sebesar 500.000, dan simpanan sukarela sebesar 600.000. Hati-hati ya guys, ini soalnya lebih kompleks lagi karena yang dimiliki Bu Dewi ada 3, yaitu pembelian, peminjaman, dan simpanan. Kita langsung ke penyelesaian soalnya. Nah, untuk menghitung SHU yang diterima Bu Dewi ada 2 langkah ya. Yang pertama yaitu kita hitung dulu alokasi SHU yang dibutuhkan saja. Yang dibutuhkan aja, kalau nggak dibutuhin nggak usah. Kita cek lagi, tadi Bu Dewi punya apa aja. Yang pertama punya pembelian, peminjaman, dan simpanan. Berarti hanya 3 alokasi ini aja yang kita hitung. Ini tadi alokasinya, yang pertama pembelian. Pembelian itu berarti kalau Bu Dewi membeli, koperasi berarti menjual. Sebesar 10%, kita hitung 10% dari SHU koperasi. Jasa penjualan 10% kali SHU. Berapa tadi SHU koperasinya? Lupa ya? Saya hadirkan kembali soalnya. Ini kita baca memperoleh SHU sebesar 10 juta dari anggota dan 5 juta dari bukan anggota. Berarti kita pakai yang dari anggota saja, 10 juta. 10% kali 10 juta hasilnya 1 juta. Selanjutnya, Bu Dewi mempunyai pinjaman. Nah, kita cari piutang atau pinjaman. Nah, ini jasa pinjaman 5%. Kali 10 juta. 5% kali 10 juta hasilnya 500.000. Kemudian Bu Dewi punya simpanan. Simpanan itu adalah jasa modal. 25% kali 10 juta. Hasilnya adalah 2.500.000. Nah, udah ketemu alokasi SHU yang dibutuhkan. Langkah yang kedua yaitu menghitung SHU. Nah, selanjutnya kan menghitung SHU. Kita mulai dari yang awal dulu ya. Bu Dewi melakukan pembelian di koperasi sebesar 200.000. Pembelian itu berarti menggunakan rumus ini. Jasa pembelian berarti pembelian Tuan X, pembelian Bu Dewi itu sebesar 200.000 dibagi total penjualan anggota. Total penjualan kita cek. Total penjualan yang kepada anggota 20 juta. 200.000 dibagi 20 juta kali SHU jasa anggota untuk penjualan. Kali 1 juta. Nah, saya tulis seperti ini. 200.000 dapat dari sini. 20 juta didapat dari sini. Total penjualan yang kepada anggota kali 1 juta. 1 juta didapat dari sini. Hasilnya adalah 10.000. 200.000 dibagi 20 juta kali 1 juta hasilnya 10.000. Kemudian selanjutnya Bu Dewi mempunyai pinjaman. Nah, ketika mempunyai pinjaman berarti pakai rumus yang ini. Pinjaman Tuan X, pinjamannya Bu Dewi 2 juta, berarti ini kita ganti 2 juta. Dibagi total piutang koperasi. Total piutang 15 juta. Kali SHU jasa anggota untuk piutang. Piutang, nah piutang itu pinjaman 500.000. Berarti saya tulis di sini 2 juta. Dapat dari sini dibagi 15 juta dibagi dapat dari sini kali 500.000, 500 dapat dari sini. 2 juta dibagi 15 juta kali 500.000 ketemu 66.666. Nah, yang ketiga yaitu Bu Dewi memiliki simpanan. Nah, yang ketiga yaitu Bu Dewi memiliki simpanan. Ini simpanan ini berarti kita pakai rumus ini, simpanan Tuan X. Nah, simpanan Bu Dewi ini yang kita hitung hanya simpanan pokok sama simpanan wajib ya. 200.000 dan 500.000 berarti 700.000 dibagi total modal koperasi. Kita cek total modal koperasi sebesar 30 juta kali SHU jasa modal. SHU jasa modal ini 2.500.000. Kita tulis di sini 700.000 dapat dari sini. Dibagi 30 juta dapat dari sini kali 2.500.000 dapat dari sini 2.500.000. Maka akan ketemu 58.333. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal menjumlahkan aja total SHU yang diperoleh Bu Dewi. 10.000 ditambah 66.000 ditambah 58.333. Maka SHU yang diterima Bu Dewi sebesar 135.000. Ini kalau sudah saya bulatkan ya. Jadi seperti ini cara menghitung SHU. Guys, teruslah berlatih untuk menghitung SHU agar lebih lancar dan tepat dalam menghitungnya.
Jika kalian sudah mempelajari materi ini, saya sarankan untuk mempelajari materi selanjutnya ya, yaitu manajemen. Linknya silakan lihat di kolom deskripsi. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Let's close our program by reciting Hamdalah together. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam equilibrium.